Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Maulana dari Prodi D3 Tata Boga. Perkenalkan, nama saya Maulidia dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Perkenalkan, nama saya Raisa Afifa dari Prodi S1 Pendidikan Tata Boga. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari dari Program Studi D3 Tata Boga. Kami dari kelompok 7 ingin mendiskusikan hasil resum kami. Secara historis, Islam termasuk agama termuda di antara agama-agama besar dunia. Secara formal, Islam lahir sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah agama. Islam memiliki unsur-unsur serupa dengan agama pada umumnya, baik dalam rumpun, Semit sendiri atau lainnya seperti Zoroaster, Confucius, Hindu, dan Buddha. Lebih dari itu, Islam memiliki banyak doktrin yang serupa dengan agama lain, terutama agama Semit yang lebih tua. Jazirah Arab secara umum sebagai konteks kebudayaan lahirnya. Islam karena Islam memang tidak lahir dalam kevakuman agama, tradisi, dan kebudayaan. Islam tidak lahir dalam kevakuman. Dua hal itu dilakukan tanpa kungkungan keyakinan bahwa fenomena keagamaan pra-Islam adalah sesat sehingga disebut era jahiliyah. Aman dan penafsiran umat Islam tentang masa lalu dalam rangka memahami dasar-dasar Islam. Jahiliyah memang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran untuk menyebut kelompok penentang Islam atau tidak mengenai Tuhan. Pendekatan ini bertitik pangkal dari pandangan bahwa Islam tidak lahir dari era kevakuman, baik vakuman agama, tradisi, atau budaya. Artinya, kelahiran Islam memiliki konteks sejarah dan kondisi sosial kultural dengan kepercayaan dan praktek-prakteknya. Setidaknya, seperti dikatakan Peters, kepercayaan dan praktek keagamaan yang ada merupakan konteks kehadiran Islam. Sebenarnya sejarah masa lalu yang sering juga disebut prehistory of Islam merupakan sesuatu yang penting diperhatikan, terutama bagi sejarawan yang hendak melihat konsep tentang kelahiran Islam dan bagi komunitas Muslim dalam memahami hubungan dengan warisan religio-kulturalnya. Islam secara teologis merupakan kelanjutan dari monoteisme Ibrahim yang kemudian menjelma menjadi paganisme Arab serta Yudo-Kristen yang dalam perkembangannya juga mengalami beberapa perubahan. Lebih jauh, Bamye menegaskan bahwa Islam merupakan produk dari proses belajar sosial yang panjang. Unsur-unsur luar dalam Islam, unsur yang akan kita lihat adalah berasal dari agama atau tradisi yang telah ada ketika Islam lahir. Dalam hal ini hanya akan dipilih 3 agama, Kristen, Yahudi, dan Arab pra-Islam. Keseluruhan unsur-unsur tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1 akidah atau keyakinan, 2 ibadah atau ritus, dan 3 kulut atau moral dan perilaku dalam kehidupan sosial. Pertama, unsur keyakinan. Islam adalah agama yang mengajarkan monoteisme sejati atau tauhid. Ajaran ini merupakan yang paling mendasar dan paling penting. Umat Islam harus meyakini bahwa Tuhan itu Allah, Ia tunggal dan tidak memiliki sekutu. Islam datang dengan membersihkan segala unsur paganisme seperti membuang patung di Safa dan Marwah. Moral dan pranata sosial dalam bab pertama bukunya, A History Islamic Law Collection, dengan menunjukkan banyaknya hukum-hukum kekeluargaan pra-Islam ke dalam Islam. Beberapa aturan yang dinyatakan jelas berlaku adalah hukum zina dan sanksi rajamnya, hukum makanan yang halal dan haram, cara kawin atau nikah, hukum Qisas yang tertera, dan kode Hammurabi. Islam jelas apresiasi terhadap doktrin dan unsur-unsur yang menunjukkan sikap akomodatif kreatif sehingga nuansa diri sendiri tetap dominan. Keistimewaan Islam berupa sistem integrasi dan penyerapan terhadap ajaran sebelumnya. Visi Islam adalah mengantar pada hakikat kesejahteraan hidup bagi semua makhluk. Visi tersebut diterjemahkan pada misi kehadiran manusia sebagai hamba dan wakil Allah di muka bumi untuk bisa mewujudkan misi itu. Manusia diberi fasilitas akal dan tuntunan berupa agama Islam. Ajaran Islam berprinsip keseimbangan segala dimensi dunia akhirat, jiwa raga, individu, dan sosial, karena semua merupakan satu kesatuan.
Kesatuan itu harus bermuara pada yang Maha Satu, Allah yang dikenal dengan tauhid atau keyakinan otoritas sejati. Otoritas Tuhan dan apresiasi Islam. Abu al-Yazid al-Ajami berkesimpulan bahwa karena mereka mendapat tugas sebagai khalifah dan hamba, ia mendapat fasilitas akal dan turunan agama. Proses masuknya unsur-unsur luar yang tercermin adalah Al-Quran dan hadis, berupa kewenangan Allah berdasarkan pada pertimbangan. Al-Quran bukan karya Muhammad. Al-Quran menyatakan bahwa segala perilaku dan sabda Nabi Muhammad yang terkait dengan doktrin agama tidak lepas dari kendali Allah. Apresiasi yang ditunjukkan Islam dikelompokkan menjadi 4 bentuk. Yang satu, apresiasi duplikatif dengan mengadopsi unsur-unsur agama pra-Islam sebagaimana adanya tanpa perubahan. Kedua, apresiasi modifikatif, yakni mengambil unsur-unsur luar dengan modifikasi tertentu. Yang ketiga, apresiasi purifikatif dengan mengambil unsur luar dan memurnikannya sebagaimana ajaran aslinya. Yang keempat, apresiasi negatif dengan menolak ajaran tertentu karena dianggap penyesatan. Masalah yang ditemukan dalam materi ini, pemikiran Muslim terutama klasik dan tengah cenderung terlalu teologis dan normatif serta mengabaikan aspek historis dan siologis. Kesimpulan yang kita dapat, yang dapat disimpulkan dari kajian di atas adalah bahwa kajian tentang sejarah fenomena keagamaan pra-Islam sangat penting untuk mengenal lebih baik konteks dan milu kelahiran Islam. Dari sana terlihat jelas bahwa terdapat banyak doktrin dari agama pra-Islam yang masuk ke dalam agama Islam. Doktrin tersebut mendapat apresiasi dalam Islam dengan 4 bentuk apresiasi: duplikatif, modifikatif, purifikatif, dan negatif. Secara umum, unsur doktrin luar bisa masuk selama sejalan dengan prinsip dasar yang menjadi cetak biru Islam sendiri sebagai konstruksi dan formulasi yang telah baku. Dari kajian ini juga bisa dilihat pemahaman hukum sejarah mengenai evolusi kebudayaan dan fenomena keagamaan secara umum bahwa Islam juga mengalami proses evolusi masa ke masa. Bacakan. Apa itu? Metode. Bentar. Oh, salah. Itu metode apa sih, penulisan? Apa metode? Ini ada metode penelitian karya tulis ilmiah. Kita bacakan contohnya. 1. Metode penelitian kuantitatif. Digunakan untuk mencari data yang membutuhkan observasi. Pengumpulan data menggunakan metode kuantitatif atau angka. Proses analisa data menggunakan statistik, diagram grafik, tabel. Tadi yang kuantitatif, kalau yang kualitatif itu kebalikan dari metode kuantitatif. Hasilnya data yang bersifat narasi, tulisan, bukan angka. Itu yang kualitatif. Kalau yang metode penelitian eksperimen itu percobaan. Terus ada lagi metode penelitian deskriptif. Itu mendeskripsikan gambaran keadaan suatu objek dengan rinci. Terus ada metode survei dengan cara terjun langsung ke lapangan. 6. Metode kuesioner atau angket. Perolehan data pada karya tulis ilmiah juga dapat dilakukan dengan metode kuesioner itu.
Cara pemberiannya pun bisa menggunakan kertas secara online. Jawabannya didapatkan kemudian dianalisa dan dicari kesimpulannya. Udah. Cocok yang mana? Hmm, Kualitatif. Metode kualitatif adalah metode dari data yang bersifat narasi. Jadi metodenya itu kayak kita baca sesuatu gitu loh. Dari baca sesuatu terus kita bisa mengerjakan resume ini. Kan kita dari baca materi itu sih. Kalau yang pertama tadi kan lihat angka, terus ada yang terjun langsung ke lapangan. Kita kan cuma baca narasi materi itu. Berarti termasuk kualitatif menurutku. Tanya Oscar dulu ya gak apa-apa. sudah tuh kok di grup. Gimana katanya? Aku gak bisa buka WA ini, laptopku amat. Berarti metodenya kualitatif ya? Ya, menurutku. Gimana ya kata Oscar? Bentar. Berarti metodenya kualitatif aja ya? Ya. Udah. Tujuan penulisan. Mencari topik masalah yang ingin didiskusikan. Mencari topik masalah yang ingin didiskusikan dalam materi itu. Doktrin Islam dan doktrin pra-Islam. Dari hasil diskusi ini kita dapat mengetahui bahwa kajian tentang sejarah dan fenomena keagamaan pra-Islam sangatlah penting untuk mengenal lebih baik konteks dan konteks dan sejarah kelahiran Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.